wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 tentang pengalamanku di tempat bermain. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita mulai saja ya ke pembelajaran. Tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 tentang pengalamanku di tempat bermain. Nah, setiap orang pasti memiliki pengalaman ya. Pengalaman ketika bermain, ada yang pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang menyedihkan. Nah, ya, di sini ada pemetaan kompetensi dasar. Nah, kita akan belajar apa saja nih di pembelajaran 4 ini? Nah, kita akan belajar matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP ya. Tapi mungkin kita sekarang akan belajarnya matematika dengan bahasa Indonesia saja ya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat membaca indah puisi anak tentang lingkungan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, kita akan belajar membaca puisi ya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Yang kedua, siswa dapat mengoreksi kesalahan pembaca puisi anak tentang lingkungan. Nah, nanti kita bisa menilai teman kita yang membaca puisi. Ya, kita nilai teman kita itu ya. Yang ketiga, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Nah, nanti dalam puisi itu ada kosakata baru. Silahkan dicari dan temukan maknanya apa. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Nah, siswa itu dapat menemukan kosakata baru yang ada dalam puisi itu ya. Yang kelima, siswa dapat menulis isi puisi anak tentang lingkungan. Nah, nanti kalian silakan untuk menulis puisi tentang lingkungan ya dengan bahasa sendiri. Yang keenam, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang cm, meter dengan tepat. Kita akan belajar menggunakan satuan baku ya. Alat ukur baku maksudnya. Yang ketujuh, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya cm dan meter. Nah, itu tujuan pembelajaran kita di pembelajaran keempat ini ya. Ya, kita mulai saja ya pembelajaran keempatnya. Nah, di sini ada sebuah puisi. Puisi ini berjudul Kupu-Kupu. Yuk kita baca bersama-sama ya, dengan menggunakan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Kupu-kupu, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Nah, silahkan kalian baca lagi puisi tersebut ya, terus belajar lagi agar kalian bisa membaca puisi dengan baik dan benar dengan
lafal dan intonasi yang baik dan benar ya. Silakan diulangi lagi. Kemudian kita beralih ke pembahasan berikutnya. Ayo berlatih. Nah, di sini kalian disuruh membuat pertanyaan. Buatlah pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Nah, silahkan kalian membuat pertanyaan ya. Pertanyaan seputar puisi yang tadi. Nah, kemudian nanti kalian membuat pertanyaan, temanmu yang menjawabnya ya. Nanti bertukar pertanyaan ya dengan teman sebangku atau teman yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, temukan kosakata baru pada puisi di atas. Nah, tuliskan pada kolom berikut. Nah, di puisi yang tadi kita baca, kupu-kupu, itu banyak sekali kosakata baru ya. Silakan kalian cari kosakata yang baru yang memiliki makna. Ya, nanti contoh nomor 1, elok. Nah, elok itu apa maknanya? Cantik, indah ya. Itu. Jadi kalian silahkan cari kosakata yang baru dalam puisi itu, kemudian silahkan dicari maknanya apa. Tapi dengan bahasa yang sederhana ya. Dengan bahasa yang sederhana saja ya. Dari puisi yang tadi sudah kita baca ya, kupu-kupu yang tadi. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ayo menulis. Belajarlah keluar kelas, amati lingkungan di sekitarmu. Nah, kemudian kita disuruh membuat puisi dengan bahasa dan lafal yang baik. Nah, berhubung kita belajarnya bukan di sekolah, tapi di rumah, silakan alangkah baiknya kalian keluar rumah terlebih dahulu, melihat pemandangan di luar rumah itu bagaimana, suasananya bagaimana. Nah, silahkan kalian tuangkan menjadi sebuah puisi. Nah, puisinya itu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Dengan lafal yang baik dan benar, intonasi yang baik dan benar ketika membacanya. Setelah kalian membuat puisi hasil sendiri, kemudian silahkan kalian dibaca di depan kedua orang tua kalian ya. Dibaca berulang-ulang. Nanti hasilnya silahkan kalian kirimkan ke ibu ya. Nah, apabila sudah, kita beralih ke pelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita ke pembelajaran matematika ya. Di sini ada pohon cemara. Nah, pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan baku itu bisa untuk digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan sentimeter, dengan cm. Kalau meter disimbolkan dengan huruf M, kalau sentimeter disimbolkan dengan huruf cm ya. Nanti kalau 2 meter berarti 2M, atau 60 cm berarti 60 cm. Nah, berikut ini macam-macam alat ukur. Alat ukur digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Di sini ada alat ukur. Ada apa ini? Gambar apa? Ya, ini adalah gambar penggaris. Semuanya pasti tahu ini gambar apa. Penggaris. Penggaris adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang dan juga digunakan untuk membuat sebuah garis. Nah, penggaris ini bisa dijadikan alat pengukur ya. Nah, misalnya
benda yang bisa diukur dengan penggaris itu apa? Ya, buku, pensil, penghapus. Nah, itu bisa bisa menggunakan penggaris alat ukurnya ya. Kemudian ya, roll meter. Nah, ada yang tahu tidak ini apa? Ya, ini roll meter. Roll meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang. Bahannya terbuat dari material yang lentur atau dapat digulung. Nah, roll meter ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjang. Misalnya lemari, jendela. Nah, itu bisa menggunakan roll meter. Ya, kemudian ada lagi. Nah, ini alat apa ini? Ya, meteran merupakan alat ukur panjang yang terbuat dari bahan fleksibel yang bisa digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, meteran ini biasa digunakan untuk mengukur lapangan, mengukur ruang kelas. Nah, ini bisa menggunakan meteran. Dan alat ini mudah dibawa kemana-mana karena bisa digulung ya. Kemudian, nah, ini pasti kalian sudah tahu. Nah, siapa yang pernah diukur dengan menggunakan meteran ini, meteran kain ini? Biasanya kita kalau ke tukang jahit, kita mau menjahit baju, menjahit pakaian, biasanya kita menggunakan meteran, ya meteran kain atau baju. Nah, meteran kain atau baju merupakan alat ukur yang biasanya digunakan oleh tukang jahit. Alat ini sering digunakan mengukur ukuran baju dan lingkar tubuh. Nah, biasanya kita kalau mau membuat baju, mengukur badan kita itu kan menggunakan meteran kain ya. Kemudian, nah ini alat-alat ini yang tadi udah Ibu jelaskan. Silahkan kalian isi kegunaannya apa. Misalnya nomor 1, tuh ada gambar apa? Ya, itu gambar penggaris. Nah, penggaris itu gunanya apa? Tadi Ibu kan sudah menjelaskan penggaris itu gunanya untuk apa? Untuk mengukur, untuk menggaris, mengukur buku, mengukur pensil, penghapus, itu bisa menggunakan penggaris. Nah, kemudian selanjutnya ke bawah, silahkan sampai ke meteran kain, silahkan kalian diisi nama alatnya apa, kemudian gunanya apa atau kegunaannya apa. Silahkan kalian isi ya. Kemudian selanjutnya, nah nih, Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4M. 4M itu apa? 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah, nah alat untuk mengukur jarak itu apa namanya? Apa ayo? Iya, meteran ya. Alat untuk mengukur jarak. Nah, kemudian Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm atau 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik M atau titik-titik meter. Nah, 300 cm itu ada berapa meter? Kita kan pernah belajar nih di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Contohnya 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi kalau 300 cm itu ada berapa meter? Nah, kemudian alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah, ayo, alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis itu apa? Nah, silahkan kalian lihat lagi tadi alat-alat yang sudah Ibu jelaskan, alat-alat ukur tadi ya. Nah, itu mana yang tepat untuk mengukur papan tulis? Ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita ke tabel tentang tinggi badan teman-teman Benny.
Nah, Beni memiliki 5 teman yang tinggi badannya itu berbeda-beda. Yang pertama, Udin. Nah, Udin tingginya berapa? 117 cm. Kemudian yang kedua siapa? Iya, Edo. Edo berapa? 1 meter 20 cm. Terus Dayu. Dayu tingginya berapa? Iya, 100 cm. Lani tingginya berapa? 105 cm. Kemudian yang terakhir ada siapa? Siti. Siti tingginya berapa? 1 meter. Nah, perhatikan data di atas. Teman Beni yang paling tinggi adalah, nah, teman Beni yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi siapa teman Beni? Nah, cari dari kelima teman Beni itu yang paling tinggi itu siapa? Ya, Edo atau Udin atau yang lainnya. Silahkan, ya, mana yang paling tinggi? Nah, kemudian, ya, teman Beni yang bernama titik-titik dan titik-titik ukuran tubuhnya paling pendek. Nah, teman Beni siapa tuh yang 2 orang yang paling pendek dari tabel tadi yang ada 5 orang itu? Siapa yang paling pendek? Silahkan tentukan. Ya. Kemudian coba urutkanlah nama teman-teman Beni dari yang paling tinggi, dari yang paling pendek, maaf. Coba urutkan nama teman-teman Beni dari yang paling pendek hingga yang tertinggi. Nah, dari kelima teman Beni tadi yang sudah ditentukan tinggi badannya, silahkan kalian urutkan mana nih yang paling pendek dulu. Kemudian diurut sampai ke yang paling tinggi. Ya, Beni dan temannya sudah belajar matematika. Nah, berarti kita sudah belajar matematika dan bahasa Indonesia. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian hasilnya silahkan kirimkan ke Ibu. Ya, Ibu tunggu loh. Nah, itu saja pembelajaran yang dapat Ibu berikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ada pesan dari Ibu. Jangan lupa sholat. Jangan lupa tetap dijaga hafalannya. Jangan lupa menjaga kesehatan, kebersihan, agar kita tetap sehat dan selalu sehat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.